Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan nama saya Sadewa Wahyu Prasaja, nomor induk 23 garis miring 523 garis miring SP garis miring 23845. Di sini saya akan menjelaskan mengenai eh, apa mengenai praktikum deep learning. Untuk data sendiri itu kita mengunduh dari website Open Aerial Map. Di sini untuk kajian wilayahnya yaitu Lawang Agung. Sini kita harus mencari secara manual. Kemudian di sini terdapat keterangan metadata dari foto udaranya untuk wilayah Lawang Agung. Di sini bisa diketahui untuk data pengambilannya berupa tahun 2017. Kemudian digunakan eh, platformnya UAV dengan sensor DJI P4 Pro. Nah, kemudian kita mengunduh data dari foto udara ini untuk ditambahkan ke ArcGIS Pro. Data ini digunakan untuk mengolah menggunakan deep learning nantinya. Nah, data yang sudah ditambahkan pada ArcGIS Pro akan memiliki tampilan seperti ini. Nah, untuk deep learning sendiri itu merupakan pemodelan untuk melatih menggunakan data foto udara dengan menambahkan parameter-parameter tertentu. Deep learning sendiri merupakan library yang dapat kita unduh secara bebas ya melalui website-website. Kemudian kita melakukan instalasi. Apabila kita sudah melakukannya, maka kita dapat melakukan pengolahan menggunakan deep learning. Untuk melakukan pengolahan deep learning, kita memerlukan beberapa acuan dulu. Yang pertama, di sini kita perlu untuk mengambil sampel atau training data ya. Sebelum sebelum pengolahan, kita perlu mengambil sampel terlebih dahulu menggunakan eh, data pohon sawit secara satu persatu, kemudian kita mengolahnya ya. Setelah mengolahnya, kita melakukan training data dengan menggunakan tools train model ya di sini. Nah, apabila sudah berhasil, nanti maka kita akan menghasilkan output berupa seperti ini. Ada image, match, dan stack. Di sini pada stage dijelaskan untuk fitur kelasnya ada image di sini ada berjumlah 239. Kemudian fiturnya 868. Di sini ada durasi fitur per image-nya, ada minnya satu, kemudian ada kelas name-nya. Di sini untuk subjeknya kelapa sawit. Nah, di sini apabila kita berhasil melakukan training, maka akan menampilkan hasil seperti ini. Ini merupakan data train yang akan kita olah menggunakan deep learning pada pohon kelapa sawit. Data dari deep learning ini berguna untuk kita train pada tiap detail di tiap kelapa sawit. Diharapkan dengan menggunakan data train ini kita dapat mengidentifikasi pada kelapa sawit itu per buahnya atau per pohonnya untuk diketahui kesehatannya. Data train ini berguna untuk mengolah atau mengamati sebuah model atau subjek yang digunakan. Namun kita memerlukan pelatihan dengan parameter yang akurat supaya data yang dihasilkan atau kriteria yang di output yang diinginkan dapat sesuai dengan keinginan penggunanya. Nah, kemudian setelah kita melakukan train model, kita memerlukan inferencing. Nah, data inferencing itu nanti digunakan untuk eh, mendetek objek-objek pada tiap kelapa sawit untuk dijadikan sampling atau hasil pengolahan yang telah ditambahkan setelah mengatur beberapa parameter tertentu. Nah, di sini dia akan me- mendeteksi pohon-pohon kelapa sawit yang diamati.
Nah, setelah inversing ini selesai, kita dapat mengolah untuk kesehatan atau menggunakan metode VARI atau kepanjangannya Visible Atmospheric Resistance Index. Nah, pada tampilan ini kita menggunakan raster function yaitu aritmetik untuk mengetahui nilai raster yang digunakan. Kemudian kita mengatur tampilannya di sini menggunakan slash type pada standard deviation untuk mengetahui nilai standar deviasi pada pohon kelapa sawit yang ingin dianalisis. Setelah melakukannya, nanti kita mengambil sampel pada tiap poligon, kemudian membuat buffer pada nilainya untuk mengetahui luasan tiap pohon ke subjek yang diamati. Setelah itu, kita mengkonversinya menjadi eh, sebuah table dengan menggunakan eh, toolbox zona statistik as table. Data itu nanti pada intervensi akan berubah menjadi table, kemudian data table tersebut kita olah lagi menggunakan toolbox join. Nah, data ini nanti akan menampilkan nilai min yang sudah kita tambahkan pada nilai joinnya untuk dijadikan parameter kesehatan pada pohon kelapa sawit. Nah, ini contoh eh, pohon kelapa sawit yang sudah dilakukan dengan metode VARI. Ini kita dapat mengetahui parameter-parameternya untuk warna hijau tua ini dia menandakan sehat, kemudian untuk warna kuning dia sedikit sakit. Di sini kita memasukkan nilai parameternya tadi. Nah, data atau pengolahan deep learning ini sangat berguna untuk pengawasan kelapa sawit yang sangat besar tanpa kita harus memperhatikannya satu persatu. Data-data seperti ini dapat diolah menggunakan deep learning. Ini sangat membantu bagi para penggunanya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.